Pemirsa, satu lagi warga korban banjir bandang ditemukan meninggal dunia di atas runtuhan bangunan di Adonara, NTT. Data terakhir, total korban tewas di Adonara sebanyak 79 orang. Warga dan petugas gabungan kembali temukan satu jenazah lagi. Korban bencana alam yang terjadi di Kecamatan Adonara Timur, Nusa Tenggara Timur. Warga yang ditemukan meninggal adalah seorang ibu. Total jenazah yang ditemukan sebanyak 79 orang. Hingga saat ini masih banyak warga mencari keluarganya yang hilang. Ibu Sina ya? Nah, namanya Ibu Sina. Tadi ketemu berapa orang? Itu saja, Pak. Baru satu yang ketemu. Baru satu. Belum berapa yang belum diketemu? Apa? Berapa orang yang belum diketemu? Banyak orang. Belum banyak. Setiap hari masyarakat saja yang gali, cari. Iya. Terus alat berat itu? Baru kemarin baru datang. Proses pencarian korban tertimbun dilakukan secara swadaya dibantu satu alat berat. Dari Adonara, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Di Lembata, Nusa Tenggara Timur, pencarian korban banjir bandang dilakukan dengan alat seadanya. SAR gabungan terus berupaya mencari korban yang tertimbun longsor akibat banjir yang menerjang pada hari Minggu dini hari lalu. Dengan peralatan seadanya, satu orang korban meninggal dunia berhasil dievakuasi dari dalam reruntuhan dan teridentifikasi bernama Antonius Asan. Menurut keterangan keluarga, di dalam rumah milik Antonius masih ada istrinya, seorang anak dan dua kerabat lainnya. Mereka semua diduga terkubur longsor dan reruntuhan rumah. Meninggal, jadi bukan hanya di Kecamatan Ilape, Lebat Timur saja, termasuk dengan ada 12. Ya. Nah, kemudian ada tambahan satu lagi tadi, jadi 13, dan saat ini sudah diketemukan satu yang sementara dalam penggalian. Jadi berarti sudah tahu pasti sudah 14. Tim gabungan TNI Polri terus mengevakuasi warga terdampak banjir bandang akibat luapan sungai Benenai di Malaka, NTT. Korban banjir kemudian dibawa ke tempat pengungsian yang tak jauh dari lokasi banjir. Petugas gabungan TNI Polri masih terus melakukan proses evakuasi warga korban banjir dengan menyisir pemukiman dan mencari warga yang masih terjebak banjir. Proses evakuasi menggunakan peralatan seadanya. Tingginya banjir dan derasnya air membuat seluruh akses jalan menuju ke setiap desa tidak dapat dilintasi kendaraan. Banjir bandang yang terjadi pada Minggu malam lalu merupakan banjir terbesar yang pernah terjadi di Kabupaten Malaka. Untuk sementara evakuasi berjalan dengan lancar, cuma terkendala dengan alat prasarana. Yang kami butuhkan sini perahu karet lengkap dengan mesinnya, kemudian kalau bisa traktor. Selain mengevakuasi warga yang terjebak, petugas gabungan masih mencari korban yang dinyatakan hilang. Dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Stefanus Dilepayong, iNews melaporkan. 3 hari dilanda hujan badai, fasilitas umum seperti jalan, listrik, dan koneksi jaringan seluler putus total. Hal ini dipicu oleh bibit siklon tropis 99S yang menimbulkan cuaca ekstrim yang signifikan. Beginilah situasi kondisi rumah warga usai dihantam cuaca ekstrim selama 3 hari terakhir. Akibat hujan dan angin kencang, seluruh akses fasilitas umum putus total. Jalan dipenuhi pohon tumbang, serta kabel jaringan listrik tertimpa dahan pohon memenuhi badan jalan pusat kota Kupang. Bahkan saat ini akses jalan masuk keluar kota hanya mengandalkan satu jalur. Selain fasilitas umum, ratusan lapak jualan warga dibuat porak-poranda. Atap bangunan serta dinding lapak runtuh tertimpa pohon. Ini dari malam kan? Sekitar jam berapa? Jam 4. Oke. Ini cuaca seperti ini, angin hujan ini seberapa hari di sini? 3 hari lalu. Pas pohon tumbang ini ada di mana? Bibit siklon tropis 99S bergerak menghantam wilayah Kupang dan sekitarnya kurang lebih 2 hari berturut-turut.
Bibit siklon tersebut telah memicu cuaca ekstrim di NTT. BMKG memprediksi kecepatan angin maksimum di sekitar sistemnya 45 knot atau 85 km per jam dengan tekanan di pusat diprediksikan sekitar 980 HPA. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana meninjau langsung lokasi terdampak bencana di Lewotolok, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Wilayah Lembata menjadi salah satu lokasi yang terdampak bencana paling parah. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Doni Monardo, didampingi oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Yosep Naesoy, meninjau lokasi terdampak di Lewotolok, Kecamatan Ilaipe, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Lembata menjadi salah satu wilayah yang terdampak bencana paling parah. Sejumlah warga terpaksa mengungsi karena tempat tinggal mereka rusak parah. Mereka lebih memilih untuk tinggal di pengungsian sambil menunggu bantuan dari pemerintah. Korban banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur terus bertambah. 128 orang meninggal dunia akibat banjir dan longsor. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat sebanyak 128 orang meninggal dunia akibat banjir dan longsor di Nusa Tenggara Timur. Korban meninggal terbanyak di Lembata 67 orang, disusul Flores Timur 49 orang dan Alor 12 orang. Selain korban meninggal, banjir bandang juga menyebabkan 8.424 orang dari 2.019 keluarga mengungsi. Menteri Sosial Tri Risma hari ini marah saat mengunjungi lokasi banjir bandang di Pulau Adonara, Nusa Tenggara Timur. Risma marah karena Pemkab Flores Timur dianggap lamban menangani korban banjir. Menteri Tri Risma didampingi Bupati Flores Timur dan Kapolda NTT kemudian menuju lokasi terdampak banjir bandang di Kelurahan Wewerang. Mensos juga memantau logistik makanan serta dapur umum yang disediakan di kantor camat Adonara Timur. Menteri Sosial tak dapat meredam amarahnya kepada Pemkab yang lamban menangani korban banjir. Risma memerintahkan tim Tagana untuk membangun 8 posko pengungsian terpusat dan dapur umum sehingga bisa melayani para pengungsi. Roro itu bisa, kalau atas pemerintah ibu bisa Roro itu masuk ke terong, tapi dia ke tengah, nanti sama Ferry dibawa masuk ke terong. Itu tujuannya langsung ke sini, membangun terong di sini. Risma juga melintas di jembatan darurat yang dibuat warga. Hingga saat ini banyak pengungsi yang belum dipusatkan di titik-titik pengungsian. Hal ini menyulitkan pendataan dan distribusi logistik. Dari Adonara, Flores Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo meminta percepatan proses evakuasi warga korban banjir bandang di Nusa Tenggara Timur, terutama di wilayah terisolasi. Upaya tersebut akan dilakukan dengan penambahan personel dan alat berat. Hari ini, pemerintah telah mengerahkan 5 helikopter dan 1 pesawat kargo untuk menyalurkan bantuan dan evakuasi korban di lokasi terisolasi. Hal ini disampaikan Presiden dalam rapat terbatas penanganan banjir NTT pagi tadi. Presiden juga meminta Menteri PUPR untuk mempercepat pembukaan akses baik melalui laut maupun udara. Bisa minta Kepala BNPB, Kepala Basarnas dibantu dengan Panglima TNI dan Kapolri dengan seluruh jajarannya mengerahkan tambahan personel SAR sehingga dapat menjangkau lebih banyak wilayah terdampak termasuk wilayah terisolir dan berbagai gugus tugas dan berbagai gugus pulau di NTT. Selain itu, Presiden memerintahkan Menteri Kesehatan untuk menyiapkan rumah sakit dan pelayanan kesehatan di lapangan untuk menangani korban banjir bandang di Nusa Tenggara Timur. Tim iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menolak eksepsi atau nota keberatan Rizik Syihab dalam kasus kerumunan di Petamburan dan Megamendung. Selengkapnya sesaat lagi, kami akan segera kembali.